Berarti nek hidupmu terlalu banyak masalah berarti kamu harus riset. Kurang riset berarti. Kurang riset. Harusnya kalau aku punya masalah aku langsung riset gitu. Nah, Tapi orang hidup itu harus bermasalah. Harus bermasalah. Kenapa kalau nggak bermasalah, Pak? Kalau nggak bermasalah berarti udah nggak hidup. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kukusan. Kumpul-kumpul. Kumpul santai. Saya Fufu dan Saya Sasan. Saya Budi Martono. Perkenalkan saya Arum Hasna Akai. Wah, lengkap dewe. Dari mana nih ya? Saya dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Untuk saat ini saya sedang menempuh kuliah semester 5. Muslimah. Berarti wis sawetara wis duwe junior. Punya Sudah punya. adik tingkat. Ya. Ya. Terus ada Pak Budi Martono ini sebagai apa? Saya mantan pembina kemahasiswaan. Mantan pembina kemahasiswaan yang sudah belasan tahun. Oke. Sudah sangat senior. Senior. Kita membahas tentang mahasiswa prestasi karena kebetulan ini Mbak Arum ini salah satu mahasiswa berprestasi dengan bapak pembimbingnya itu Bapak Budi Martono. Betul sekali. Boleh diceritakan awal mula bagaimana Mbak Arum ini bisa menjadi Daftarnya piye ya, atau gitu. ditunjuk dari jurusan. Gimana awalnya kok bisa menjadi wah ini saya mahasiswa prestasi? Atau emang Kalau ini kan mahasiswa tidak berprestasi. saya biasa aja. Lebih ke tidak berprestasi. Moga Mbak. Oke. Monggo. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya sehingga saya bisa podcast di sini. Pastinya saya sangat bersyukur ya Mas Nggih. di Kukusan ini Pak. Jadi bagaimana alurnya prosesnya saya kok bisa sampai di alhamdulillah terpilih mewakili Polkesio sebagai mahasiswa berprestasi untuk tahun ini. Pertama dari seleksi jurusan terlebih dahulu di jurusan TLM sendiri karena saya mewakili teknologi laboratorium medis ada D3 dan sarjana terapan. Nah untuk saat itu dilakukan seleksi oleh teman-teman himpunan mahasiswa program studi D3 dan STTLM dengan Bapak dosen pembimbing dosen kemahasiswaan yaitu Bapak Uki Wulanghita di TLM sendiri dan melalui mungkin proses dan seleksi dari beliau alhamdulillah terpilih saya sebagai perwakilan mahasiswa berprestasi dari jurusan teknologi laboratorium medis di Poltekkes ini. Kemudian ada seleksi di tingkat direktorat yaitu seleksi antar jurusan yang mana kami dari setiap jurusan itu dikumpulkan kemudian disuruh mempresentasikan dan dites bahasa Inggris, bakat dan segala macam untuk dipilih satu sebagai mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun ini. Untuk prosesnya pasti memakan beberapa minggu dan mungkin beberapa bulan. Awalnya seleksi jurusan itu di bulan Mei, kemudian Juni sudah dihasilkan nama akhir dari pusat dari Poltekkes. Akhirnya alhamdulillah saya yang diberikan amanah untuk menjadi mahasiswa berprestasi pada tahun ini. Berarti awalnya itu diseleksi oleh siapa tadi mahasiswa apa? Jurusan MTS. Kemahasiswaan dulu. Nggih. Kalau itu Pak Budi Martono belum masuk di situ ya? Atau sudah Belum. mulai? Oh, belum. Mas Uki. Masih di kemahasiswaannya Ya, nggih? gitu. Itu berapa orang tuh yang daftar atau dipilih ya? Daftar ya atau dipilih Mbak Arum? Untuk yang kemarin itu dipilih kebetulan ada beberapa nama dan dilakukan proses seleksi dari dosen kemahasiswaan yaitu Pak Uki dan teman-teman HMPS yang mungkin dirasa mengenal dekat dengan teman-teman kelasnya. Ada kandidatnya berarti. Wadah. Ya, Alasan betul. dipilih kan berarti nggak cuma Mbak Arum ya? Betul, Ada berapa iya. itu alasan dipilihnya Mbak Arum dan teman-teman itu berdasarkan apa? Apakah sebelumnya sudah punya karya atau memang Ah. belum punya karya sama sekali dari semua teman-teman itu terus ya udah ini kita pilih lah gitu apa gimana? Pastinya disesuaikan dengan pedoman seleksi mahasiswa berprestasi yang tahun-tahun biasanya. Jadinya mungkin dari sisi bakat, kemudian prestasi yang dulu saya sudah pernah
menjuarai beberapa perlombaan. Kemudian dari sisi produk inovatif dicari apakah mahasiswa tersebut mungkin ya Pak Mas gitu yang bisa sekiranya membuat karya-karya dan melakukan riset, kemudian dari sisi bahasa Inggris, bakat, kepribadian dan lain-lain seperti itu. Jadi sebelumnya memang sudah ada apa ya namanya itu? Prestasi. Nah, sebelumnya udah ada prestasi, sudah jadi ikut Jadi dari terpilih. kemahasiswaan juga udah punya track record. Iya. Oh, ini bisa Oh, diajukan, ini bisa iya. diajukan. Mungkin seperti itu nggak? Ya. Kemudian yang nomor 2-nya adalah produknya harus inovatif. Oh gitu. Oh, Iya. produknya apa itu, Pak? Kalau Emang boleh proyeknya apa, Mbak Ru? Saya ini produknya aplikasi di smartphone untuk Ya. tahu? Kalem. Santai aja, santai. di sini mungkin ya ada Play Store ada Stop Play Ballet Store. Dikasih lihat ke kamera, kasih lihat ke kamera. kamera. Ya nanti di screenshot bisa. Oh iya, Iya. bisa. Nanti kita Bisa. screenshot ya. Bisa. Aplikasinya namanya apa? Aplikasi Stop Ballet, aplikasi manajemen inventarisasi stok bahan di laboratorium. Itu. Stok bahan laboratorium. Ya. Oh. Itu nanti bisa dipakai untuk semua laboratorium atau hanya yang TLM tok? Ini dari TLM kebetulan ya. Ya. Kemarin kita juga uji coba ke Balai Laboratorium Kesehatan BBLK ya. Jadi Laboratorium Kesehatan kita ajak Mbak Arum untuk presentasi di sana. Kemudian tentunya banyak masukan yang kaitannya dengan inovasi Mbak Arum. Sehingga nanti ke depan itu bisa kita aplikasikan bukan hanya di pendidikan tapi juga bisa di laboratorium kesehatan, laboratorium klinik, bahkan di laboratorium penelitian. Oh, general berarti sifatnya. Ya. Maksudnya mau laboratorium apapun bisa menggunakan aplikasi Ya. Stop Lab. Stop Ballet. Itu pembuatan berapa lama itu? Atau gini kayaknya kita mundur dulu deh. Awal mula berpikiran bahwa ini Bikin ini. ini Idenya, kayaknya bisa idenya. nih dibikin inovasi ini kayak gitu. Itu dari idenya dari Mbak Arum sendiri atau dari Bapak Budi atau gimana? Jadi dulu awalnya seperti mahasiswa yang lain ya Mas. Kuliah Jadi, pulang. maksudnya saya untuk mencari inovasi yang benar-benar berbeda, baru dan memang saat ini belum ada itu sangat sulit. Ya sebenarnya jika kita lebih peka dan seperti yang biasanya Pak Budi Martono ini ketika memberikan kuliah itu sangat bagus sih Mas. Jadi lebih peduli dengan sekitar, dicari menganalisis masalah, terus sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dan apa yang produk yang bisa kita inovasikan sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Untuk kemarin itu saya bisa mendapatkan produk Soba Lab ini awal mulanya adalah diskusi dengan Bapak Uki, dosen kemahasiswaan di TLM dan juga berpikir kira-kira apa sih yang kurang dari karena saya di TLM dan memang spesifikasinya fokus di laboratorium. Jadi saya dan Pak Uki berpikir sepertinya yang kurang itu adalah dari sisi manajemen bahan-bahan kimia di laboratoriumnya itu sendiri. Karena saya sendiri pun mengalami ketika jadi mahasiswa, terkadang ketika kami mau praktikum, kok ternyata ada reagen yang habis seperti itu. Itu berangkat dari permasalahan di laboratoriumnya TLM. Permasalahan dan keresahan selama ini. Iya, Betul. benar. Berangkat dari keresahan selama ini. Untung resahnya soal alatnya, bukan soal yang lain. Apa Jat? Percintaan. Kan aplikasinya beda lagi nanti. Iya kan? Aplikasi apa gitu mungkin. Terus setelah itu Pak Budi Martono masuk setelah Waktu seleksi di tahap apa, kemahasiswaan. Pak? Ya, setelah Mbak Arum masuk di tingkat Poltekkes. Kalau kemarin kan di tingkat jurusan itu oleh Mas Uki. Oh, Kemudian berarti Bapak malah saya potong. ya, Enggak di jurusannya enggak terlibat malah nggih. saya sama kalau sekali. yang Mbak Arum ini nggak seberapa terlibat. Ya, Justru pas di Poltekkes. justru pas dari Poltekkesnya baru saya Hmm. memberikan masukan-masukan baik secara online, kebetulan tempo hari pas saya ada di Bandung, kemudian online ini yang kurang seperti ini. Kemudian Mbak Arum kita ajak untuk mengaplikasikan di tetangga kita, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, yang sekaligus kemarin juga mendapatkan masukan dan saran dari yang ada di Balai Laboratorium Kesehatan DIY.
kesan Pak Budi itu kalau melihat aplikasi ini pertama kali gimana? Ya memang menjawab apa yang selama ini kita keluhkan, itu menjawab. Kemarin di Balai Besar Laboratorium Kesehatan DIY itu juga mereka sangat membutuhkan. Hanya memang kalau di Balai Laboratorium Kesehatan itu nanti dia adanya di sub-sub lab, jadi bukan secara global. Karena secara global itu sudah ada manajemen yang dari Pemprov. Seperti itu. Berarti memang dari sana juga selama ini belum ada juga enggak? Iya. Pak Budi sendiri juga mengamini bahwa di jurusan butuh Iya, stop pasti. tadi Ya, itu. pasti. Karena sebenarnya kan no problem, no research. Jadi kalau nggak ada masalah, nggak ada riset. Iya. Nah, itu. Berarti kalau orang hidup banyak masalah nggak apa-apa ya Pak? aku. Berarti nek hidupmu terlalu banyak masalah berarti kamu harus riset. Kurang riset berarti. Kurang riset. Harusnya kalau aku punya masalah aku langsung riset gitu. Nah, Tapi orang hidup itu harus bermasalah. Harus bermasalah. Kenapa kalau nggak bermasalah Pak? Kalau nggak bermasalah berarti udah nggak hidup. iya. Iya. Tapi Pak Budi itu ngapunten spesifik untuk kalau misal di direktorat aja atau sebenarnya di jurusan juga terlibat sebelum-sebelumnya? Saya terlibat justru sudah belasan tahun. Ya mulai dari Prof. Luki dulu sebagai pembina UKM. Saya selalu membina UKM kalau dulu masih di tingkat provinsi. Ya di tingkat provinsi itu ada PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Oh sejenis ini tapi Ya, di tingkat jenis provinsi ini, tingkat Jogja. provinsi Jogja. Bahkan saya pernah membina di Fakultas Pertanian UGM. Terus sebagai apa Pak? Ya. Tamu atau Kita dapat undangan. Jadi mereka kan Oh. diundang secara online gitu. Nah, kemudian mahasiswa kami itu memang sangat kreatif. Sehingga menghubungi kita, Pak, ini ada undangan untuk lomba di Fakultas Pertanian UGM. Kemudian kita jawab itu. Kalau tidak salah tahun 2014 atau 15, juara satunya UGM yang punya fakultas, juara 2-nya kita, juara 3-nya juga kita. Nah, itu borong berarti. Ya. Itu kalau kita yang ngadain juara 1 kita pasti. Oh berarti memang Pak Budi wis terbukti itu jam Iya. terbang tinggi. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau prestasi buat Pak Budi paling tinggi di mana, Pak? Kalau saya tidak punya prestasi, karena saya pengen mahasiswa yang justru berprestasi. Ya. Terakhir saya mengantarkan mahasiswa di USU Medan, ya Universitas Sumatera Utara Medan, itu untuk lomba itu justru recycle udara ambien, ya alat membuat alat untuk Kayaknya perlu merecycle. dijelaskan Pak. Iya itu apa, Pak? Untuk recycle udara ambien. Jadi udara ambien Akhirnya itu yang mudeng kita sekali. hirup sehari-hari. Oke, Bukan ha. udara antariksa, bukan, tapi udara yang kita hirup Oke, sehari-hari. nggih. Di recycle. Itu kita recycle. Nah, itu waktu itu kita membawa 4 mahasiswa untuk lomba di USU. Nah, waktu itu sebenarnya satu dosen juri itu mengapresiasi. Ya, mengapresiasi, tapi karena 2 juri yang lain itu tidak mau browsing, kemudian ya kita kalah. Oke, Gitu. itu berarti alat itu seolah menjadi pohon gitu nggih, Pak? Nah, Yang mengkonversi apa itu dari oksigen Ya. apa itu? Apa Kalau air ini- purifier itu ya. kayak penyegar udara gitu. betul. Kalau itu kan hanya satu. Kalau ini bisa menyerap CO, menyerap PB, sehingga udara itu betul-betul bersih. Nah, termasuk partikulat. Jadi debu-debu itu juga Itu bisa bentuknya masuk. alat itu Pak dipasang di Alat, ya. Itu tapi masih konsep sebenarnya. rumah. Ya, jadi belum kita wujudkan. Nah, nanti kalau Poltekkes ini kemudian mau mewujudkan, mari kita wujudkan. Itu yang mahasiswanya bikin TB itu bukan sih, Pak? Beda lagi kayak. Oh, beda lagi. Beda lagi. Beda Itu, lagi. itu juga 4 orang kan? Pak? Ya, itu Mas Wahyu dan tim. Kalau itu Bimbingannya, murni, itu bimbingan saya dari awal sampai tingkat nasional. Nggak cuman Mbak Arum aja yang prestasi, Iya. ternyata mahasiswa kita juga prestasinya Prestasinya banyak banget. banyak banget. Nah, Mbak Arum nek dibimbing Pak Budi be, tertekan nggak? Lihat dong. track record ini. Dorong. Wah, gigi. Mendapatkan review, ada kok review. Maksudnya sudah diceritakan dengan kakak-kakak tingkat yang sebelumnya, ada Mas Wahyu Adi Pratama dan Mbak Rahma Sabila yang sebelumnya juga menjadi mahasiswa berprestasi di Polkesio ini. Kebetulan 2 tahun juga waktu itu dari TLM dan dibimbing semuanya oleh Pak Budi Martono. Luar biasa. Track recordnya ini setelah apa ya? Ini kemarin itu bikin apa sih kemarin?
Stop Halep iki Stop mau Halep. Ini Stop Balap tadi. Stop Balap itu udah di itu apa publish namanya? atau masih prototype? Nah, maksudku itu. Maksudnya kan udah di App Store. Bukan, Play Di Store. Di Play, oh, Udah di Play Store belum? Play Store, Untuk Play di Store. deploy-nya itu memang masih dalam proses, harapannya cita-citanya bisa sampai situ, tapi memang sudah menjadi aplikasi yang bisa di-download di setiap device, kemudian memang sudah bisa dilakukan, dimanfaatkan, digunakan sedemikian rupa sesuai dengan tujuannya aplikasi itu sendiri. Berarti mau proses ke Mau ke masih Play ke Play Store. Store, App Store. Soalnya kalau Gitu. masuk itu memang harus ada review segala macam. Ya mungkin sembari tadi pembenaran setelah berkunjung ke beberapa instansi tadi, Pak ya. Ada kendala apa di situ? Pasti banyak lah. Kesusahan. Kayaknya bikin sendiri apa? Wah, ini keren. Bosan Mas ya? Iya, tapi kan idenya dari Oh iya. idenya dari Mbak Arum. Idenya dari Mbak Arum, terus Kendalanya kerjasama. mau apa? Kendalanya pastinya karena saya sebelumnya itu belum berkecimpung di dunia aplikasi-aplikasi dan web seperti ini. Jadi saya punya minat yang besar, tapi untuk pengalaman itu memang saya untuk kuliah ini baru yang pertama kali. Jadi perlu belajar lebih banyak, kemudian mencari informasi yang relevan tentang pembuatan aplikasi ini sendiri. Jadi saya ketika belajar pembuatan aplikasi ini belajar dari proses sebenarnya awalnya membuat user interface itu pakai apa, misalnya menggunakan Canva atau Figma, kemudian diproses, di develop itu menggunakan software apa seperti itu. Jadi mungkin ketika ada perubahan, kemudian ada tambahan-tambahan khusus di aplikasi, fitur-fitur yang perlu di-upgrade itu juga jadi masukan bagi saya, kritik-kritik dari sekitar yang menjadi sasaran untuk pengguna dari aplikasi Stop Balap ini, menurut saya merupakan salah satu tantangan besar. Jadi gimana sih caranya supaya aplikasi ini memang menjawab kerumitan dan kesulitan selama ini di laboratorium seperti itu. Jadi total berapa lama betul pembuatan? 2 bulan. Mungkin, ya, sekitar 2 bulan. Kok kayak mudeng sing garap kowe? Wah, kemarin kan Dilan. Enggak, tapi untuk yang awam belum pernah megang tahu-tahu bikin segala macam, udah tahu Figma, user interface segala macam, berarti termasuk cepet juga untuk itu, mempelajari. itu udah cepet banget belajar kayak gitu. Kalau menurut Pak Budi, proses kan Pak Budi udah megangnya udah banyak nggih. Maksudnya nggak cuma Mbak Arum terus ada yang segala macam. Bimbingnya itu ada tingkat kerumitan nggak, atau yo karena sudah senior udah ya wis biasa lah. Tinggal gini-gini atau wis ibaratnya aku merem wis iso gitu. itu setiap mahasiswa sama atau emang wah ini udah bisa, ini berarti aku tinggal gini. Sebenarnya kan outputnya pasti ya cerdas-cerdas semua kan, memang karena udah berprestasi, tapi maksudnya pas proses bimbingin jenengan itu ada. Ya. Jadi pada prinsipnya kan mahasiswa kami itu kan cerdas. Ya. Yang nomor 2 kemudian kita tinggal memberikan motivasi dan inovasi. Ya, motivasi dan inovasi. Ini untuk tahun depan itu kami juga mau menjawab tantangan dari Pak Sesbadan. Ya, Pak Sesbadan kemarin pada waktu kita promosi alat kesehatan di BSD, itu Pak Sesbadan menantang kita untuk membuat alat pengecatan Plasmodium malaria, karena itu menjadi masalah di daerah Indonesia Timur. Sebentar Pak, saya roaming dulu dengar. Itu maksudnya gimana Pak? Plasmodium malaria. Itu apa sih Pak? Ya. Plasmodium malaria itu kita sebagai orang kesehatan harus tahu bahwa itu penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Di daerah-daerah endemik, ya, di daerah-daerah endemik sebenarnya di kita juga ada, itu di daerah Kulon Progo itu ada penderita malaria. Kemudian di daerah sebelah baratnya lagi Purworejo itu juga ada daerah endemik malaria. Jadi kemarin waktu kita pameran alat kesehatan untuk pengecatan TBC, bakteri TBC kemarin ditantang oleh Pak Sesbadan untuk membuat produk inovasi yang pengecatan Plasmodium malaria. Nah, itu insya Allah akan kita jawab tahun 24 nanti. Sehingga kita tinggal memotivasi mahasiswa, ini loh ada masalah. Nah, solusinya nanti begini. Nah, ini nanti akan kita kembangkan. Oh iya, jadi kalau Mbak Arum tadi sempat bingung nyari masalah, kalau ini sudah kita ada, siapkan ayo. masalahnya.
Ya kita pecahkan bersama-sama. Berarti itu runtutan rencana ke situ sudah ada ya Pak? Dari Sudah ada, ya. pembuatan ini solusinya gini Iya, nanti alatnya juga sudah akan ada. seperti ini juga ada. Tapi memang gosipnya TLM itu akhir-akhir ini prestasinya banyak banget ya, Mas. Alhamdulillah, ya. Jurusan TLM itu ngerek gendera gitu. Hmm. Ya olahraga, ya akademis. Kayaknya segala gara-gara macam. gedungnya baru itu deh. Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya gedungnya mau ditambah lagi. Yo enggak, memang sumbernya pinter-pinter. Iya toh. sih. Ya, ya. Iya, ya tapi ditopang mungkin kan labnya lebih canggih. Iya, segala macam. iya. Ini baru ada rencana mau dilombakan lagi nggak? Atau nggak boleh? Maksudnya kalau udah buat dipakai lomba itu udah Iya. udah nggak boleh. Atau malah mau dikembangin lagi ini? Mm-mm. Selain lebih general tadi kayaknya. Seperti Benar. kalau masuk Play Store, App Store kan bisa Iya. menghasilkan juga. Untuk dari aplikasi ini sebenarnya kemarin dari jurusan sempat mengatakan bahwasanya ingin menggunakan aplikasi Sobalab ini untuk sehari-hari di TLM. Nah ini kami sedang mungkin sedang ingin berembuk dengan Ibu Kepala Jurusan dan teman-teman tim sukses dari aplikasi Sobalab ini sendiri supaya aplikasi Sobalab ini memang benar-benar bermanfaat tidak hanya untuk dilombakan tetapi juga digunakan di jurusan TLM sendiri. Kemudian untuk saya sendiri kedepannya memang harapannya bisa mencari-cari lomba yang memang itu menjadi bakat saya sendiri. Salah satunya yaitu karena kebetulan saya menyukai cipta puisi, jadi saya ingin tetap berprestasi, mungkin tidak di Mawapres lagi, tetapi di bidang-bidang yang lain seperti cipta puisi maupun penulisan, writing. Saya juga kebetulan suka menulis. Penyair, Mas. Syair. Bisa baca puisi nggak sekarang? Ketika Oh, berarti selain minat ke yang kayak teknologi segala macam tadi, suka puisi juga. Ya, saya suka menulis puisi, kemudian menulis yang artikel-artikel seperti kemarin itu bulan Juli ada NHPEO atau National Health Polytechnic English Competition itu untuk kejuaraan lomba bahasa Inggris di tingkat Poltekkes Kemenkes, itu saya juga kebetulan ikut di bagian writing, menulis seperti itu. Dan naskahnya sudah dipublikasi juga, maksudnya dalam bentuk buku kah atau ke media massa kah gitu? Untuk cipta puisi saya memang sudah memiliki buku antologi puisi saya sendiri. Oh, mantap. kalau kayak gitu udah disiap produksi apa belum? Kalau antologi berarti sudah. Antologi kan kayak gabungan naskah yang sudah ini. sudah terbit. Ternyata nggak cuma dari kesehatan juga ya. Seni juga ada. Sering galau berarti. Ya enggak juga. Enggak, biasanya kan inspirasi puisi biasanya karena galau apa gitu jadi puisi. Enggak juga ya? Ya tetap itu menjadi salah satu faktor pembantu. Ya kan biasanya kalau aku taunya gitu, yang kalau enggak ya enggak apa-apa. Semakin galau itu biasanya semakin dapat ngena Tuh, puisinya. bener aku ini. Iya. Ya seperti yang katakan Pak Budi, kalau ilmiah mungkin tidak ada masalah, tidak tercipta riset dan inovasi. Kalau di puisi, kalau nggak galau juga nggak jadi puisinya. Ya, intinya orang hidup itu ada 3. Apa Pak? Nomor 1, orang hidup itu harus beragama supaya iya. hidupnya terarah. Yang nomor 2, orang hidup itu harus berilmu. Karena kalau berilmu maka hidup itu menjadi mudah. Dan yang ketiga, orang hidup itu harus punya seni. Kalau orang punya hidup seni itu makanya hidupnya menjadi indah. Nah, Maka menjadi hidup itu menjadi terarah, mudah dan indah. Ini kudune nanti jadi penutupan ini bagus. Apa mau ditutup aja? Ini jadi penutupan bagus harusnya. Banyak Pak stoknya, quotes-nya. Oh iya, nanti keluarin lagi. Oke, siap. Balik ke Mawapres tadi, Mbak. Kan ini tadi baru diceritakan proses seleksi sama pengembangan idenya jadi sebuah produk gitu. Nek pas ke sananya terus kan kayak kemarin bikin video segala macam sampai berangkat ke Jakarta juga gitu, bisa diceritakan mungkin. Untuk pengumpulan berkas pastinya saya mencari berkas-berkas seperti yang KRS, kemudian KRS juga. KHS, mohon maaf, maksudnya KHS. bukti IPK segala macam, kemudian iya. surat pengantar dari direktorat seperti itu. Kemudian untuk syarat-syarat seperti abstrak dan skrip dari
aplikasi Stobalab ini juga harus dipersiapkan, kemudian video profil. Saya alhamdulillah dibantu oleh Mawapres sebelumnya yaitu Mas Wahyu dalam pembuatan video profil ini, kemudian dibantu mengarahkan, kemudian dari tim sukses saya sendiri, karena untuk di Mawapres ini memang banyak sekali tugasnya, jadi kami berdasarkan saran dari Pak Oki sebagai dosen kemahasiswaan TLM, saya membuat tim sukses, kemudian tim sukses ini membantu saya dalam proses pembuatan dan pengumpulan berkas-berkas seleksi Mawapres tersebut. Itu. Kalau pas di Jakartanya itu tinggal pengumuman aja ya, atau ada seleksi juga? Ada seleksinya juga. Jadi untuk di Jakarta itu kemarin di awal bulan Agustus ada seleksi 10 besar. Itu dari 10 besar terbaik di Poltekkes Kemenkes itu diseleksi dari 4 sisi, yaitu yang pertama dari sisi produk inovatif, kami disuruh mempresentasikan sebenarnya apa sih produk inovasi yang bisa diusung dari mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes, kemudian sudah menjadi hasil dan bermanfaat ataukah masih prototipe dan segala macam. Kemudian ada dari segi bahasa Inggris, kami dites untuk melakukan speech atau berpidato selama 5 hingga 7 menit. Kemudian ada uji bakat yang mana nanti di sana kami dites sebenarnya prestasi apa saja yang sudah pernah diraih ketika selama menjadi mahasiswa. Yang terakhir ada segi dari kepribadian yang mana itu nanti kami diajak untuk berkelompok, kemudian dicari tahu apakah kita bisa berkontribusi bersama-sama, bekerja bersama-sama, kemudian bagaimana kita menghadapi sebuah kasus dan masalah, dan apakah kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita sendiri, padahal teman tersebut juga lawan dari kita. Seperti itu. Inggris loh. Ini pinter bahasa Inggris juga ini. No. Bisa dites. Speak English. Yes. Kalau dari Pak Budi sendiri, selama menjadi pembina, apa yang paling berkesan dari maksudnya gini, inovasi apa yang buat Pak Budi masih terkesan sampai sekarang pun? Jadi kan dari zaman Bulukin berarti udah lama banget. Dari tahun berapa itu Pak di zaman Buluki kalau boleh tahu? Saya sekitar 2005. Saya kelas 5 SD. Masa diomong? Saya baru 3 tahun Mas. Aku SMA. Jadi pada intinya sebenarnya kalau saya selalu ngajari mahasiswa itu berpikir selalu dengan angka 3. Nomor 1 harus berpikir secara logis, kemudian harus realistis, jadi harus bisa kita wujudkan, bisa kita bayangkan, dan nomor 3 adalah ilmiah. Nah, jadi 3 itu yang selalu saya sampaikan khususnya pada tatap muka yang pertama dengan saya. Harus berpikir secara logis, realistis, dan ilmiah. Nah itu sehingga itu kalau kita kembangkan semua bisa menjawab tantangan. Itu intinya seperti itu. Penutupan kedua nih berarti. Kita Pak Budi diminta ngendikan aja quote-nya, dikeluarkan semuanya bagus ini. Jadi kita nanti nyari potongan-potongan video. Jadi Pak Budi ada itu enggak mahasiswa binaan lagi yang mau diangkat? Ada. Saya sudah pesan dengan Pak Uki selaku pembina mahasiswaan. Saya sudah pesan Pak Uki siapkan untuk lomba PIM Naskes yang tahun 2024. Saya sudah menyiapkan materinya. Nah, nanti yang meneliti itu adalah calon alumni yang meneliti. Sehingga kita selalu kolaborasi. Karena dengan kolaborasi itu kita menjadi unggul karena yang mikir banyak. Oke. Gitu. Berarti warning buat jurusan lain ini. TLM prestasi naik terus nih. Iya gini. Trennya gini terus ya. Naik. Tangga. Ya, harus mengikuti juga berarti. Jangan gini. TikTok wih. Ini yang TikTok. Apa harapan dari Mbak Arum ke depan buat aplikasi ini, atau mau bikin inovasi lagi yang lain mungkin? Tadi gimana? Karyanya tadi puisinya. Ya, atau malah bikin buku. Mau bikin pembacaan puisi di Poltekkes mungkin belum ada kayak itu. Iya. Kan selama ini kalau kita itu kaitannya dengan ilmiah kesehatan. Ya, benar. Seni kan nggak apa-apa juga sebenarnya. Ya. Kita apresiasi juga harusnya. Mau pembacaan puisi kah atau apa sih harapannya Mbak
Arum. Dengarkan. Aduh. Lihat ke kamera. Pastinya kalau sebagai mahasiswa kesehatan saya ingin sekali ikut berkontribusi dalam transformasi kesehatan di Indonesia. Dari segi saya ingin belajar dan mencari tahu lebih dalam, mencari peluang, kemudian memperluas network dari teman-teman sendiri, dari teman-teman mahasiswa maupun dari seluruh alumni, dari dosen juga mungkin. Bagaimana caranya saya bisa mempelajari dan ikut berkontribusi di kesehatan di Indonesia dari ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu dari Jogja sendiri terlebih dahulu. Kemudian untuk puisi dan bakat-bakat saya, pastinya saya ingin mengembangkan. Saya ingin membuat antologi puisi lagi dan mengikuti lomba-lomba lagi, mengasah terus minat bakat saya sehingga memang ya minat bakat tersebut memang menjadi passion yang bisa dibanggakan pastinya, dan memotivasi kita semua bahwa segala bidang mungkin tidak hanya di akademik tapi di seni juga bisa kita perjuangkan dan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik karena selalu berusaha. Seperti itu harapan saya untuk saya sendiri maupun teman-teman semua yang menonton untuk kampus Polkesio. Semoga mahasiswa dari Polkesio sendiri, tidak hanya saya, karena saya menyadari bahwa yang berprestasi di luar Polkesio, di luar TLM, selain diri saya itu sangat-sangat banyak dan memang luar biasa. Teman-teman dari Polkesio ini semoga selalu memberikan inovasi-inovasi maupun prestasi-prestasi yang membanggakan sehingga dapat berguna dan membanggakan dari Poltekkes Kemenkes Jogja. Kayaknya tadi mau bikin antologi puisi lagi. Kayaknya suppliernya dari Pak Budi nih kayaknya. Supplier keresahan. Itu quote-quote yang keren gitu kayaknya. Kayaknya iya sih. Ini kita tunggu quote-nya Pak Budi. Pesan-pesan untuk Poltekkes atau untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin pengen juga berprestasi seperti Mbak Arum, nggak harus di bidang penelitian segala macam, tapi ya karena Pak Budi kan udah berpengalaman membimbing mahasiswa, mungkin ya di bidang apapun. Lika-likunya pasti udah banyak. Quote-nya jangan lupa Pak. Quote-nya jangan lupa. Ya, jadi pada intinya sebenarnya kan kita itu kadang-kadang belajar itu hanya menghafal. Iya. Kita belajar itu hanya menghafal. Jadi saya membimbing mahasiswa bahwa kita belajar itu harus kita lihat realitanya, ya. Sehingga kalau kita bisa melihat realita, itu kita akan berkesan dan itu akan di dalam memori kita akan menjadi long time memory. Ya, contoh misalnya, darah itu kita pompa ternyata 24 jam itu 15 drum. Kita tidak pernah berpikir seperti itu. Wah, sehari itu Pak? Sehari, semalam itu 15 itu ya? drum. 15 drum? Drum. Jadi kurang lebih 3.000 sampai 4.000 liter. Iya. Kita tidak pernah berpikir seperti itu. Maka saya selalu mengajarkan mahasiswa harus logis dan harus realistis dan ilmiah. Itu tadi. Itu jadi misalnya nih, bahwa sel darah merah itu dibentuk itu lebih dari 60 miliar sehari. Sehari Pak? Sehari. Sel eritrosit itu lebih dari 60 miliar dibentuk. Nah, itu bisa kita detailkan seperti apa gitu. Oleh karena itu kalau orang gizi kemudian, maka orang gizi bilang 1 kilogram berat badan tubuh kita itu butuh 0,8 gram protein. Kalau misalnya saya 70 kilo berarti 0,8 kali 70, 56 gram setiap hari protein harus kita konsumsi. Kenapa harus kita konsumsi? Karena tadi eritrosit tadi setiap hari pecah sekian miliar. Nah itu jadi logis realistis ini yang harus kita bangun terhadap mahasiswa sehingga berpikirnya nanti bisa jauh ke depan. Kita mikir kan ya? Enggak, aku cuma mikir itu kalau miliar-miliar itu konversi uang bisa nggak sih ya? Betul itu kan. Sebenarnya kita itu kaya karena setiap hari itu produksinya adalah lebih dari 60 miliar sel tapi bukan koin ya. Iya. Bisa bayar utang negara tuh. Ya bisa. Penduduknya kan berapa miliar? Terima kasih Pak Budi sama Mbak Arum yang udah mau datang ke sini kayaknya jauh-jauh dari TLM. Iya.
muter-muter dulu paling tadi. Ini udah penjadwalan ulang kan. Kemarin Iya. sebenarnya mohon maaf ada kendala teknis Oke. kemarin toh. Terima Semoga kasih. prestasinya makin begini. Amin. Kita tunggu deklamasi puisinya di Poltekkes. Amin. Buat Pak Budi kita tunggu quote-quote-nya lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sudah Sekian. datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.